juga untuk tiket ke sana, pulang pergi, itu tidak mengeluarkan, eee, biaya sama sekali. Hanya untuk medical check up, check up-nya 3 kali ya ya. Tetapi itu pun kalau anaknya nggak mampu, itu bisa dipinjami juga sama Oselna, itu. Nah, nanti itu setelah berangkat ke sana, bulan kedua itu mulai bayar cicilannya. 3.700.000 selama 10 bulan saja, selama 10 bulan saja. Iya, jadi total 37 jutaan lah, 37 juta sekian. Nah, santri saya yang sudah berangkat ke sana, bulan pertama itu bulan Desember yang lalu, itu dia menerima bersih setelah dipotong potongan untuk pengembalian zero cost itu, juga untuk pajak segala macam, dia menerima hampir 14 juta bersih tuh. Nah, bulan kedua Januari karena sudah ada apa namanya, lembur overtime gitu, itu 15 jutaan dia dapatnya. Itu. Jadi itu bersih loh ya, sudah nggak ada ya, ya enggak, ya 15 itu sebulan. Iya, dengan overtime-nya itu dapatnya sekitar 15 juta. Itu sudah nggak sudah bersih lah, itu ditransfer ke rekening yang bersangkutan. Ya. Ya kalau 3 tahun misalnya kontraknya itu ya, eh, banyak yang dalam catatannya Oselna itu bisa saving sampai 300-an juta. Ya, kalau Oselna itu sebenarnya di Jepang itu pusatnya namanya OS. OS itu singkatan dari outsourcing. Lalu OS ini kan punya cabang di 38 negara, termasuk Indonesia lah. Di Indonesia ini dia bikin PT namanya Oselna, itu OS terus Selna Jaya, itu karena di Indonesia. Nah sekarang ini yang pimpinannya Oselna ya, yang di Jakarta ini mau ngejar uh, dari Vietnam itu tinggi sekali yang bisa mereka kirimkan. Nah Oselna ini dikasih kota target 4.000 setahun. Nah Ismino sebagai lembaga yang bekerja sama mitranya Oselna itu ditantang untuk 2.000 gitu loh separohnya. Ya tapi ini 400, baru 400 nih sudah kita sulit juga. Mm, 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 ya, nah, ya. Nah kalau yang kalau yang lulusan perguruan tinggi itu bisa namanya SSW. Kalau ini kan magang. SSW gajinya itu lebih besar, 20-an juta lebih. Ya. Yang mekanisme tetap saja seperti pemagang, cuma dia ini disebut SSW, specified apa namanya, skill worker. Jadi ya gajinya gajinya ya lebih gede di sana. Nah nanti daftar seperti daftar yang pemagang itu sama prosesnya. Nanti kalau sudah lolos, nanti ikut training center itu antara 4 sampai 6 bulan.
tergantung kecerdasannya. Kalau santri saya itu baru 3 bulan sudah berangkat karena ternyata cerdas juga dia. Jadi, ya nanti tergantung kalau yang di Jawa Timur itu ada di Malang itu di UMM itu ya tapi itu UMM itu disewa gedungnya oleh Oselna jadi bukan UMM yang mentraining. Jadi gedungnya disewa untuk menjadi training center. Selain itu ada di Ponorogo. Nah, Ponorogo ada. Jadi nanti tergantung ya ditawarin nanti kan mau ikut di mana gitu. Mau ikut di Jakarta juga boleh. Tapi biaya transportasi ke Jakarta PP ditanggung sendiri. Kayak yang di Ponorogo sama Malang itu nanti juga transportasinya ke dan dari training center itu ditanggung sendiri gitu. Hmm, hmm, hmm. Ya, oh di Wonosalam itu kan Mojo Agung, Mojo Agung Kidul itu kan. Ya. Hmm. Kalau di Jakarta itu sudah ada beberapa untuk yang di Jakarta. Ya. Jadi di nah, kalau yang di kapasitas berapa? Yang di Bang kapasitas. Oh, enggak, ini kalau kalau training centernya Oselna ini ya harus ada gedung, ada kamar-kamarnya dengan furniture yang lengkap gitu. Jadi minimal minimal kapasitas itu 200 karena sekali pelatihan itu mereka 200-an. Nah, itu apa namanya kalau yang tidak kerjasama dengan Isminu ya bayar sekitar 40-an juta anak-anak yang ikut yang lolos seleksi dan ikut eh hmm, 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 iya, 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 ya, iya. Ini kan baru kemarin tuh membuka training center di Makassar. Jadi bulan Juni ini nanti di Makassar akan melatih 100 anak yang mereka ini nanti akan dipekerjakan di perikanan karena di Makassar memang gudangnya kan untuk SMK perikanan kelautan itu di Makassar. Nah ini karena rekrutmen pertama itu mulai ini baru 100 tapi gedungnya itu Rusunawa itu kapasitasnya 200 ya. Nah sebenarnya di Malang itu juga sudah kita dorong untuk kerjasama dengan Unisma itu, tapi yang dengan Unisma belum berjalan.
Jadi iya. Nah, si OS itu sangat senang kalau pemagang-pemagang atau SSW itu dari pesantren, karena karena sudah terbukti yang dari pesantren itu misalnya akhlaknya bagus, terus kerjanya bagus gitu, terus adaptasinya juga cepat gitu. Jadi mereka sangat senang dengan yang dari kalau dari pesantren itu. Makanya permintaannya sangat tinggi, cuma kita ini yang belum bisa memenuhi. Ya. Oke nanti hmm, Unu nggak tertarik kok, nggak tertarik, nggak nggak tertarik. Ini dikira anu aja, apa mereka nggak mau jadi PJTKI gitu loh. Dikira ini PJTKI aja. Padahal tujuannya bukan itu. Kita tujuannya kalau nanti lulusan sekolah itu bisa langsung kerja, itu minat masyarakat menyekolahkan anaknya ke situ kan akan naik. Ya, contoh contoh SMK di pesantren saya di Poncol, itu ada SMK jurusannya pertanian karena kita ada di desa di tengah hutan, ya bukanya pertanian. Tapi ternyata anak-anak muda sekarang kan sudah nggak berminat di pertanian. Jadi setiap tahun pendaftarannya 30-an orang. Tapi setelah kita ngirim ke Jepang ini, kemarin tuh pendaftar 80. Ya, jadi ya ya bisa sekolah di situ aja itu bisa langsung kerja gitu. Jadi kita tujuannya itu untuk meningkatkan pendidikannya, baik kualitasnya maupun sarprasnya nantinya gitu loh. Kalau kalau muridnya baik kan bisa gaji ngasih honor gurunya dengan baik kan. Kalau bisa gaji kalau bisa ngasih honor dengan baik kan kita bisa milih. Kalau 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 nggak ngasih honornya sedikit ya ya siapa yang mau ke situ aja dah gitu. Nah iya ya, ya SSW tadi, SSW. Jadi pokoknya D3 S1 itu masuknya di SSW. Ya, iya. Ya sama, sama. Ya, ya, ya. Cuma ini sekarang sekarang ini karena kita konsentrasinya di pemagang dulu, di pemagang dulu gitu. Nah, dari pesantren juga jarang sekali yang lulusan perguruan tinggi ya, bukan yang lulusan perguruan tinggi ya. Ya, jadi ya mungkin sekarang ini konsentrasi aja dulu di SMK SMK-nya Profesor Tony. Jadi nanti untuk SSW-nya nanti bisa tahap berikutnya gitu. Ya, ya. Hmm. Ya, ya, ya itu bisa aja ya, tapi nanti bicarakannya dengan Pak Ali Rahmat ya, yang lebih tahu dia. Ya, 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 ya. Afwan, Afwan. Assalamualaikum.